Shalom semuanya. Be pro, sukses, be profesional. Silakan duduk. Ya. Saya mendapatkan bagian untuk menyambung apa yang sudah kita dengar sama. Saya cuma memastikan aja. Yang minggu lalu jujur, gak hadir, angkat tangan. Oh, gak terlalu banyak. Ya. Yang minggu lalu hadir, hari ini gak hadir. Ya, gak di sini. Ya. Ya. Saya baru dapat info kalau kepala sukunya ada acara yang lain. Terus saya juga diundang acara lain, tapi saya milih Bipro soalnya. Padahal ini adalah sebuah rangkaian yang menurut saya luar biasa. Ya, saudara kalau melihat judulnya keren sekali. Saya nggak membuat judulnya sendiri. Para pendoa memberikan judul ini. Lalu kemudian saya harus mempersiapkannya supaya betul-betul kita ini merenungkan betapa kita semua itu ingin menjadi orang-orang yang hebat. Tapi sesungguhnya orang yang hebat di mata kita, di dalam pikiran kita, di dalam bayang kita, itu belum tentu sama dengan yang Tuhan pikirkan. Ya. Saya mulai dulu dengan ini, materi yang sebetulnya ini Natal, tapi saya khawatir kalau sebetulnya ini adalah berjalan selama 1 tahun, bagaimana kita berharap hanya pada Tuhan saja. Kemudian ini ceritanya adalah waktu itu Pak Aswin sebagai Ketua Dewan Rasuli memberikan ini, ayatnya itu kan kalau kita lihat dari Mazmur 42 ayat 12b. Supaya saudara menyadari sepanjang tahun ini cuma berfokus berharap pada Tuhan saja. Dan menyikapinya dengan bersyukur. Karena Tuhan kita, Tuhan pasti menolong. Amin. Saya tahu banyak dari kita bahkan juga berpikir tentang posisi kita yang seringkali kita berpikir aku kok nggak seperti dia dan seterusnya. Tapi sesungguhnya jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu membuat keberadaan kita itu salah. Semua percaya kita semua pilihan Tuhan. Amin. Karena untuk saudara, kalau untuk saya yang sudah menjalani hidup ini cukup panjang, saya kalau membayangkan, saya renungkan pribadi saya, itu adalah saya bukan dari keluarga Kristen. Kalau saya membayangkan, tidak terbayangkan, saya bukan cuma jadi Kristen, tapi akhirnya masuk di dalam pelayanan Tuhan. Saya tadi siang, ada pelayanan pemberkatan, dan saya baru pulang rumah itu sekitar jam 4, karena ada konseling. Yang menurut saya hari ini banyak orang muda yang menggampangkan, dianggap kalau dalam perkawinan itu yang penting bagaimana private-nya untuk fotonya ditampilkan keren di hadapan orang. Kita tidak pernah membayangkan bahwa nanti bukan cuma hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tapi tahun demi tahun, berjalan terus. Bagaimana kita menampilkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan untuk itu, alangkah indahnya, kita sejak dini. Saya sebenarnya kalau dibandingkan saudara, saya rodok telat. Karena saya baru usia 32 tahun baru baptis. Tapi saudara yang lebih duluan. Mestinya saudara bisa menemukan rencana Tuhan lebih dulu. Karena kalau saya renungkan lagi, tidak terbayangkan. Oh ternyata saya itu waktu ngalami ini, yang tidak seperti yang saya kehendaki. Itu ternyata bagian dari rencana Tuhan. Tidak ada satupun dalam hidup kita. Itu
hal yang terjadi itu Tuhan tidak tahu. Enggak, Tuhan tahu. Persoalannya waktu itu apakah kita berkenan atau tidak. Tadi, ya, sepanjang bulan ini God with us. Lalu dihubungkan dengan God's plan, ya, greater than mine. Mari kita lihat, ya, nyambungnya ini. Saya mau memastikan dulu, minggu lalu banyak yang hadir. Ingat enggak yang disampaikan oleh Ko Heri waktu minggu lalu? Cuma 2 poinnya. Nomor 1 tentang apa? Pak, yang kemarin aja lupa, apalagi yang seminggu, Pak. Ya. Nomor 1 itu bicara tentang penyertaan Tuhan. Nomor 2 tentang apa? Bagaimana jadi profesional. Profesional itu dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di dalam keluarga. Di dalam kita waktu misalkan bekerja. Waktu sekolah berarti di sekolah. Bagaimana kita menjadi seorang profesional. Karena semuanya itu berkaitan dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, di dalam pelayanan kita. Profesional. Dan akhirnya waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan akan membuat bagiannya. Nanti step by step. Nah, oke. Saya sengaja beri subjudul supaya, ternyata ini life lesson-nya dari Musa. Pengantar agar memahami mengapa harus sadar atas rencana Tuhan. Ya. Setiap kita harusnya menyadari kita adalah umat pilihan Tuhan. Semua percaya kita umat pilihan Tuhan. Amin. Ya. Karena kita pilihan Tuhan. Tuhan memilih kita itu untuk rencananya. Apapun keberadaan kita, itu ada rencana. Jadi tidak ada yang salah dengan kita mengapa berada di sini, keluarga ini, dan seterusnya mengalami semuanya itu. Tidak ada yang salah. Kecuali kalau memang kita itu dengan sengaja, begitu ekstrim. Ya, walaupun kalau kita nanti ngerti, Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk rencananya, tetap. Ya, mari kita lihat ada seorang yang namanya Yunus. Dia dengan sengaja, tapi ada cara Tuhan. Yang kalau dia bukan pilihan Tuhan, kalau waktu dia masih dipepet oleh Tuhan untuk rencananya, dia nggak mau nurut, pasti ya selesai. Persoalannya adalah momen kita terbatas. Jangan sampai saudara ya terburu, usia saudara menggerogoti saudara masih bingung. Waktu kita terbatas, jangan sia-siakan, karena kita justru mementingkan hal yang menarik daripada mencari tahu rencananya untuk jadi agenda hidup kita. Kalau kita ngomong tentang itu, Pak, gimana caranya? Dekat sama Tuhan. Tuhan seperti wifi. Waktu kita connect dengan dia, nanti dia akan. Saya melihat sekian banyak orang, waktu bertanya tentang hal itu, sama dengan waktu saya pertama kali bertobat. Sama. Sehingga saya cuma mengatakan, sudahlah. Ya, firman Tuhan. Mengapa kita lebih punya waktu untuk scroll, ya, yang isinya itu semuanya itu hanya menyenangkan, ya, menggaruk ego kita yang kepo itu terhadap hal-hal itu, tapi tidak ada gunanya buat kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita nanti nggak terasa, jam demi jam akan habis. Kita kehilangan konektivitas kita dengan Tuhan, kehilangan konektivitas kita bahkan dengan orang-orang sekeliling kita yang Tuhan kirim untuk supaya kita berinteraksi dengan mereka dalam konteks rencana Tuhan. Sekali lagi,
Semoga ini menjadi sebuah renungan untuk saudara-saudara yang lagi berpikir, iya Tuhan mau apa dalam hidupku? Ya. Jauh sebelum saya bertobat, saya sekarang sudah paham, oh ternyata Tuhan tidak menghendaki saya. Yang waktu SMA itu IPA, saya merendahkan mereka yang IPS. Karena saya IPA. Lalu, ya, ternyata saya harus menghadapi kenyataan, saya harus justru menjalani hidup ini untuk ada di IPS yang saya sekarang hidupi. Ternyata itu rencana Tuhan. Saya berharap ini menjadi sebuah gambaran. Ya. Lanjut. Mari belajar dari tokoh di Alkitab. Bagaimana Tuhan menyatakan rencananya melalui proses hidup mereka. Contohnya seperti Yusuf. Yusuf di Perjanjian Lama. Dia awalnya tidak terbayangkan bahwa untuk rencana Tuhan, dia harus mengalami proses yang dibuang, dipenjara dan seterusnya. Setelah itu dia baru, orang boleh mereka-rekakan yang buruk, tetapi Tuhan membuatnya itu jadi kebaikan untuk rencananya. Amin. Ya. Yusuf di Perjanjian Baru, tidak terbayangkan dia akhirnya menjadi bapak asuh dari juru selamat. Tidak terbayangkan. Lalu sama, Elia, ini kalau kita banyak waktu saya bisa sentil mereka masing-masing. Elisa itu waktu dipanggil Tuhan itu dia dalam keadaan kerja yang lain. Dia punya alasan. Tapi justru Elisa langsung merespon. Ya. Bagaimana Ayub? Yang tadinya dia berpikir dia sudah hidup saleh. Ya, ternyata enggak begitu. Rencana Tuhan belum cukup waktu dia hidup saleh. Lalu kita bicara tentang Rut yang sebetulnya latar belakangnya dia Moab. Hanya dia punya iman. Pokoknya aku ikut Tuhan. Ya. Demikian juga Daud yang dilupakan. Waktu ya, Samuel harus mengurapi, berjejer kakak-kakaknya, dia dilupakan. Demikian juga orang yang ya di Perjanjian Baru, Petrus, Simon dari Kirene, yang kelihatannya dia waktu rame-rame dia cuma melihat. Tapi ternyata dia punya kehormatan untuk mikul salibnya Yesus. Dan hidupnya berubah. Dia punya firman khusus untuk bagaimana mencermati kehidupan Simon Kirene. Paulus, bahkan Stefanus. Nanti kita akan lihat firman yang diucapkan Stefanus tentang kehidupan Musa. Demikian juga akhirnya Musa. Mari kita lihat sekarang. Periode kehidupan Musa, itu kalau saya bagi, itu ada 3 periode. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. Nah, sekarang 40 tahun pertama. Bagaimana kehidupan Musa ini? Lahir dari suku Lewi. Setelah hampir 400 tahun, bangsa Israel ditindas. Bangsa Israel itu diundang ke Mesir setelah Yusuf jadi Perdana Menteri. Tapi begitu Yusuf selesai hidupnya, berubah. Maka kita melihat bahwa bangsa Israel sudah tidak lagi mengalami yang enak di Mesir. Dan mereka tambah lama tambah sulit sampai mereka berteriak karena sudah lebih dari atau hampir 400 tahun. Puncaknya waktu Fir'aun ngomong habisin anak-anak laki. Dan waktu keluarga dari orang tua Musa ini menghadapi itu, ada sesuatu. Saya tidak bisa ceritakan detail, tapi intinya Tuhan berencana untuk orang yang ini tidak dibiarkan dibunuh. Justru dia dibesarkan di matanya Fir'aun sendiri. Kita lihat. Ya.
penyertaan perlindungan Tuhan untuk tokoh pilihannya itu pasti. Musa justru dipungut oleh putri Firaun, memperoleh fasilitas istana Mesir dalam persiapan rencana Tuhan. Meskipun Musa juga tetap tidak kehilangan identitas bangsanya. Mengapa? Karena waktu kecil yang nyusui Musa, yang membesarkan Musa masa-masa itu justru orang tuanya sendiri. Caranya Tuhan ada aja. Makanya saya selalu ulangi, wistalah, jangan terlalu berlebihan untuk inginkan macam-macam. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan. Orang muda juga, ya saya tambahin ini. Perjuangannya pergumulan orang muda kan 3. Kalau masih sekolah ya sekolah. Gimana sekolah yang benar. Kalau berikutnya lagi, lalu setelah itu bagaimana memilih pekerjaan yang benar. Dan hari ini kasihan sekali banyak orang memilih pekerjaan karena atas dasar gajinya saja. Hati-hati. Engkau jangan jual. Ya. Talentamu hanya untuk materi. Yang ketiga, pasti berurusan dengan jodoh. 3-tiganya Tuhan menyediakan yang terbaik. Amin. Ini aminnya kok gak yakin. Ya, apalagi saudara sekarang masih jomblo, mesti mikir ya. Saya pun juga sampai di usia 36 saya juga bingung. Tapi Tuhan tidak, ya, Tuhan bisa kelihatan berlambat-lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Amin. Kalau saudara lihat di depan itu istri saya ini. Ya, dari Tuhan. Tadi waktu pemberkatan saya saksikan bahwa kalau saya ditanya, apakah itu yang saya inginkan, yang saya bayangkan? Enggak. Apakah saya cocok? Enggak juga. Jadi kalau dari Tuhan itu enggak pakai logika-logika. Tapi hari ini saya menyatakan, saya enggak bisa bayangkan hidup saya kalau tidak Tuhan sediakan jodoh yang terbaik. Ini banyak mantuk-mantuk tapi enggak menyikapinya dengan iman. Kata-kata yang sederhana saya selalu katakan gini, Tuhan tidak memberikan pasangan yang saya inginkan. Tapi Tuhan menyediakan jodoh yang saya butuhkan. Puji Tuhan. Ya, nangkep saudara ya. Ya. Nanti kalau yang lebih khusus lagi mau konseling silakan. Nanti saya lanjutkan dulu. Ya. Selalu ada jalan Tuhan, meski tidak pernah terbayangkan sejak awal, agar menuju ke rencananya. Meskipun tetap harus direspon dengan iman. Betapa sulitnya pada saat itu dijalani. Sulit. Mari kita lihat sekarang firman-Nya. Ya. Waktu bagaimana? Ini di Keluaran 2, saya bacakan dengan cepat saja. Ya. Keluaran 2 ayat 1-10. Yuk. Ya, disebutkan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Berarti Musa keturunan Lewi. Mengandunglah ia, melahirkan anak laki-laki, ketika dilihat bahwa anak itu cantik. Oh, berarti Musa itu ganteng. Ya, firman Tuhan mencatat itu ya. Disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Lanjut. Tetapi orang tuanya tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, ditaruhnya peti di tengah-tengah, terberau di tepi sungai Nil. Lanjut. Kakaknya perempuan berdiri di tempat agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan dia. Oh, berarti waktu ya dilepas, itu tidak dilepas langsung, masih dilihat. Ternyata kita lihat nyantolnya di istana. Datanglah putri Firaun mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, terlihatlah peti ya yang di tengah-tengah terberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lanjut. Ini saya harus lompat ya, masuk ke periode berikutnya.
Karena ini bicara tentang bagaimana Musa waktu diambil anak. Lalu kemudian Musa menjadi Prince of Egypt. Dia mendapatkan fasilitas yang terbaik. Tapi setelah itu ada periode yang kedua dari Musa. Setelah dia sekitar usia 40 tahun. Lanjut. Ya. Musa 40 tahun masih jomblo. Ya. Melalui proses hidup yang berliku, Musa akhirnya lari ke Midian. Yang kalau kita lihat itu ya lebih dari 500 km. Musa belajar paham hadirat Tuhan. Musa belajar tentang rencana besar Tuhan. Waktu dia ngikuti. Ya itu ceritanya saudara, saya tidak terlalu jelaskan. Musa bagaimana akhirnya. Hanya karena dia ya, solider tidak bisa kesenang-senangan diteruskan. Dia akhirnya harus membunuh dan untuk itu dia lari. Proses itu dipakai Tuhan untuk membuat Musa belajar tentang rencana Tuhan. Proses membangun kehendak Tuhan itu tidak instan, tetapi terarah. Supaya kualitas rohani itu betul-betul teruji. Yeremia 18:4 mengatakan, kalau ya tanah liat itu masih kurang, maka penjunan itu akan meremukkan lagi untuk dijadikan seperti yang ya penjunan Tuhan mau. Ya. Musa akhirnya dibuat dari someone menjadi no one. Oh, ternyata dalam proses rencana Tuhan, Musa itu harus tidak lagi mengandalkan. Dia mendapatkan fasilitas terbaik untuk supaya dia menjadi seorang profesional. Tapi Tuhan tidak menghendaki ya, sifat sombong, sifat sok itu terus ada. Hati-hati. Kita bisa memiliki karena bagaimana kita dilatih berbagai macam yang terbaik. Termasuk saya membayangkan hidup saya. Saya sejak kecil dapat, meskipun orang tua terbatas, tapi sekolah saya sekolah yang bagus-bagus. Dan saya pada waktu sudah jadi sarjana, saya belum kenal Tuhan. Saya membayangkan saya bisa ngatur hidup saya. Sampai titik tertentu saya belajar. Keakuan ini ternyata harus dibereskan. Untuk Tuhan yang punya rencana, semakin besar rencananya, semakin Tuhan membuat kita itu bagaimana memiliki kerendahan hati. Jadi kalau hari ini saudara mengalami ujian, berbagai macam yang membuat saudara harus kok, ya, aku ini dibeginikan dan thank you, beginikan dan seterusnya. Saudara, jangan marah, jangan saudara, ya, orang-orang yang masih, ya, memang, ya, dipersiapkan Tuhan, nurut aja. Karena Tuhan tidak, ya, cuma mengandalkan skillmu, mengandalkan talentamu, tapi Tuhan mau juga mempersiapkan karaktermu. Amin. Jadi disitulah, kalau kita lihat kehidupan Musa, dia dari istana, dia berada di tanah Midian, yang waktu itu dia belajar jadi seorang yang mulai membantu, yang akhirnya jadi mertuanya. Membantu. Bahkan waktu itu tidak dipersoalkan bahwa dia itu dari mana. Yang penting dia kerja. Tapi balik lagi, rencana Tuhan tidak berhenti. Pada waktu titik tertentu, Tuhan mengingatkan dia. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dalam proses pertumbuhan rohani, di samping banyak ketidaknyamanan yang harus dialami, Musa melihat begitu banyak tuntunan Tuhan yang begitu presisi
dan kasih karunia Tuhan menyertai sebagai bukti bahwa rencana dan janjinya itu akan digenapi. Mari kita semua adalah orang-orang yang sadar ada rencana Tuhan. Jalani dengan benar. Enggak enak, jalani dengan benar. Ya. Ingat, yang enak itu tidak mesti sesuai rencana Tuhan. Dan yang tidak enak tidak mesti juga bukan rencana Tuhan. Pastikan kau benar di dalam Tuhan dulu untuk menyikapi semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Ini gambarannya, saya ambil gambarnya supaya kelihatan. Dari seorang yang luar biasa, dia jadi seorang buron. Karena dia pada tahap kedua dalam hidupnya, dia sebagai buron yang harus mengalami proses itu. Ini serahkan aja ini. Lanjut aja dulu, yuk. Ya. Mari, justru saya ambil dari kitab Kisah Rasul 7. Waktu Stefanus cerita tentang rencana Tuhan. Supaya orang tahu bagaimana kehidupan Musa yang dipersiapkan Tuhan. Yuk. 40 tahun. Tampaklah kepadanya malaikat di padang gurun Sinai. Dalam nyala api keluar dari semak duri. Lanjut. Musa heran tentang penglihatan itu. Ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Lanjut. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani melihatnya. Langsung lagi. Lalu firman Tuhan kepadanya, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah yang kudus. Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Pak, apakah seperti ini terjadi sekarang? Masih terjadi. Cuma caranya tidak seperti itu. Setiap orang yang firman Tuhan katakan, kalau engkau minta, maka engkau akan diberi. Cari, maka engkau dapat. Ketuk, maka pintu dibukakan. Waktu engkau sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan. Engkau tidak berdoa, hanya engkau yang ngomong satu pihak. Tapi engkau punya saat teduh. Engkau membaca firman yang nanti firman itu sepertinya nanti akan langsung ngomong pada dirimu sesuatu. Itu hadirat Tuhan. Ya, lanjut. Lihat, Tuhan menunjukkan kesengsaraan yang di dalam konteks rencana Tuhan. Itu aku dengar. Aku turun melepaskan mereka. Marilah engkau kuutus. Ini ceritanya Musa baru sadar. Oh, semua yang terjadi itu ternyata dia dipersiapkan Tuhan. Supaya dia jadi utusannya Tuhan. Untuk menjadi leader yang membebaskan penderitaan dari sebuah bangsa. Bangsanya dia. Lanjut. Ya. Ini periode yang ketiga, mencermati periode yang paling top dalam hidup Musa. Justru waktu dia di padang gurun. Saya tidak bisa ceritakan detail, tapi saudara pasti tahu ceritanya. Ya, Musa waktu itu menghadap berbagai macam hal yang akhirnya terpaksa Fir'aun itu melepaskan. Karena sudah sekian banyak tulah berjalan. Nggak bisa dihindari, terpaksa. Dan Musa akhirnya harus bersama-sama dengan mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Ya, Musa pasti pernah mengalami konflik batin. Mengapa hidupnya justru makin menderita? Terutama justru setelah melihat banyak mujizat yang terjadi. 40 tahun terakhir ini luar biasa banyak mujizat. Dia melihat Tuhan yang sungguh-sungguh nyata menyertai. Tuhan yang sungguh-sungguh menunjukkan kuasanya. Musa. Ya. Tapi justru dia bersama dengan bangsanya dia sendiri yang penuh dengan sungut-sungut tidak menghargai. Oh, itu ujian yang luar biasa untuk Musa. Lanjut lagi. Ya. Tuhan sebetulnya tidak pernah diam. Bahkan tidak berdaya. Ya.
apalagi membiarkan Musa. Demikian juga kita. Enggak pernah. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah diam untuk hidup kita. Amin. Ya. Marilah kita sadari bagaimana Tuhan menyertai. Meskipun kita perlu merespon benar. Dan tentunya untuk melewati proses itu, banyak yang sulit. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan memberi kekuatan. Lanjut. Justru di padang gurun, Musa mengalami penyempurnaan pribadi sebagai hambanya yang disebut lembut. Ya, lembut itu bahasa Inggrisnya gentle. Ya, gentle itu bukan karena keker, bukan. Ya, pria yang gentle itu pria yang punya sikap yang lembut, tidak kasar. Ya, tapi tegas. Lanjut lagi. Hati-hati, saya mau sampaikan nih, hati-hati dengan cara pandang yang nampaknya masuk akal, tapi sesungguhnya tidak alkitabiah. Saya ulangi lagi, hati-hati, karena hari ini banyak pengajaran dari hamba Tuhan yang sedemikian rupa, ya, itu mengajarkan yang namanya selfish spoiled Christianity, yang nampaknya itu masuk akal tapi tidak alkitabiah. Contohnya adalah yang disebut dengan iman retributif. Apa itu? Kita berpikir kalau kita berbuat baik, nanti pasti baik. Kalau kita jahat, nanti jahat. Jadi perbuatan baik kita itu motivasinya supaya kita dapat yang baik. Dalam Tuhan enggak seperti begitu. Ya, mari kita lihat Tuhan Yesus. Dia tidak pernah melakukan sesuatu, tapi dia dibenci oleh ahli Taurat. Yang katanya ngerti firman. Jadi mari kita melihat dalam pengertian yang benar bahwa hidup ini yang penting kita paham rencana Tuhan. Ya, apalagi yang namanya teologi kenikmatan, teologi kemakmuran. Seolah-olah semua itu ya, selalu dihubungkan dengan keakuan kita. Kita jadi Kristen yang manja. Lanjut. Ya, saya visualisasikan Musa justru di padang gurun itu dia mendapatkan kehormatan untuk membawa hukumnya Tuhan. Ya, lanjut saja dulu. Saya yang sifatnya umum-umum saya tidak bacakan, cuma saya yang tekankan nih. Mari kita melihat sekarang bagaimana Musa yang disebut dengan punya hati yang lembut. Waktu menghadapi di Bilangan 14, ya, itu umat Israel. Coba saudara lihat, ayatnya saudara lihat ini. Yuk. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan itu sampai, ya, enggak kuat lihat bangsa yang tidak tahu diri ini. Ya, lalu Tuhan sepertinya mau ngomong sama Musa gini, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar, melenyapkan mereka. Tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Saya berhenti dulu. Itu kalau saya jadi Musa, saya langsung ngomong, deal Tuhan. Apa Tuhan? Kau mau memusnahkan bangsa ini? Musnahkan Tuhan. Melahirkan bangsa yang lebih besar dari aku. Deal Tuhan. Nanti aku jadi bapak bangsa. Itu kalau saya jadi Musa. Karena saya sudah gak kuat. Tapi nanti saudara lihat Musa bagaimana. Ya, mari kita lihat. Lalu Musa ini, ya, ngomong pada Tuhan. Musa yang ngomong pada Tuhan. Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Lanjut. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini.
yang telah mendengar nama bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, waktu Engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Lanjut. Ya. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Musa lagi mengingatkan Tuhan. Tuhan, mosok Tuhan, kau sudah membuat mereka mengalami luar biasa. Tapi justru engkau yang memusnahkan mereka. Ya. Musa tidak bicara tentang ego dia pribadi. Saya tidak tahu, saudara bisa nangkep enggak? Waktu Musa diberi tawaran Tuhan untuk meringankan bebannya dia, yang selama hampir 40 tahun, bangsa ini ngomel terus. Dan Tuhan juga ngomong, tak selesaikan aja. Tak bikin bangsa baru dari engkau. Musa ingatkan, engkau sudah pernah berjanji pada nenek moyangku akan membawa kembali ke tanah perjanjian. Ya, lalu dia ingatkan, Tuhan itu berpanjang sabar kasih setianya, berlimpah-limpah, mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ya, tapi Tuhan juga sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya, kepada keturunan sampai ketiga dan keempat. Saya mau ingatkan firman Tuhan ini, be careful kalau jadi orang tua. Karena kesalahan-kesalahan itu, yang paling berat itu adalah yang nanggung bukan kita sendiri, tapi keturunan kita. Ini firmannya. Ya, salah satunya. Masih ada yang lain lagi. Lanjut lagi. Ya. Ya. Musa ngomong, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Lanjut lagi. Tuhan justru waktu mendengarkan request dari Musa, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Ya, lanjutnya lagi. Ini Tuhan ngomong, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Bagaimana Musa di dalam periode ketiga dalam hidupnya dia, begitu sulit. Tapi dia justru waktu diberi kesempatan Tuhan, bangsa ini tak selesaikan. Musa ngomong, ojo Tuhan. Biar mereka tetap bersama dengan aku. Itu yang disebut dengan orang yang punya kelembutan hati. Seorang leader yang hebat sekali. Dia sayang sama orang-orang yang dipimpin dia. Meskipun sangat banyak menyakiti, mempersulit hidupnya dia. Saya berharap pada saudara menangkap bagaimana Musa menjadi hamba Tuhan. Musa itu sebetulnya kalau saya mau ceritakan dikit pembawaannya, dia sangat impulsif. Saudara, waktu di Keluaran 32, bahkan disebutkan Musa itu waktu ngomong pada bangsa Israel, kamu telah berdosa besar. Sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lanjut. Lalu kembali Musa menghadap Tuhan. Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Lanjut. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Jikalau tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah tertulis. Musa itu ngomong, Tuhan kalau engkau enggak ngampuni mereka, lebih baik aku, namaku kau hapuskan dari kitab kehidupan.
Saudara-saudara nggak bisa bayangkan seorang yang membela, orang yang demikian sudah menyakiti. Itu Musa. Ya, sampai Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa padaku, ya, orang itulah akan kuhapuskan dalam kitabku. Lanjut lagi, tapi ya Musa disuruh pergi, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan padamu. Akan berjalan malaikatmu di depanku, tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka. Saya mau ceritakan kepada saudara, konsekuensi dosa adalah tetap terjadi. Tapi kalau bicara tentang hati yang lembut, mari kita menjadi pribadi yang tidak hanya berpikir apa yang kita inginkan, tapi Tuhan inginkan. Lanjut. Hidup Musa sebagai tokoh iman. Meskipun Musa bukan pribadi yang sempurna. Musa adalah menjadi pilihan Tuhan sejak semula. Disertai banyaknya mujizat sejak awal. Meskipun Musa sendiri awalnya tidak menyadari. Tapi itu adalah tanda nyata atas penyertaan dan tuntunannya. Saya berharap pada saudara semua. Cobalah, meskipun saudara tidak menyadari, pasti saudara akan merasakan banyak hal yang ajaib, mujizat Tuhan sudah terjadi dalam hidupmu. Amin. Please, hargai. Ya, lanjut. Rohani Musa bertumbuh terus. Dalam keterbatasan kelemahan pribadinya, tapi dia merespon kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Tadi sudah saya bacakan, ya, bagaimana Musa membela orang-orang yang menyakiti dia. Ini, lanjut lagi. Musa adalah pribadi yang konsekuen dengan proses hidup yang dijalani. Lembut hati, minta pengampunan bagi bangsa Israel yang tadi terus bersungut-sungut. Ya, bahkan bangsa ini sempat membunuh dia. Ya, sekali lagi lihat, Musa bahkan tidak protes. Waktu dia begitu banyak jasanya terhadap rencana Tuhan. Waktu dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Sekali lagi, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena Musa dituntut perfect. Dan Musa waktu itu sebagai manusia dia emosi. Dan dia terhadap hal itu dia konsekuen. Dia tidak bantah. Dia tidak ngomong tentang jasanya yang dia sudah lakukan. Lihat firman-Nya ini. Ulangan 34 ini. Ya. Berfirmanlah Musa, berfirman Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan, ya, saudara kalau melihat itu di tempat yang jauh, tinggi sekali. Hari ini di Holian bisa ngelihat itu, ya. Kepada kerunanmu akan kuberikan negeri ini, aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Tuhan adalah Tuhan yang konsekuen. Lanjut. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di tanah Moab sesuai firman Tuhan. Lanjut lagi. Dan dikuburkannya lah. Yang kuburkan siapa? Tuhan. Terbukti memang tidak ketemu. Sampai hari ini tidak ketemu. Ya. Dikuburkannya dia di satu lembah tanah Moab, di bentangan Peor, tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Lanjut. Musa berumur 120 tahun, ia mati, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Orang yang menjadi pribadi yang dipakai Tuhan. Tuhan konsekuen, betul-betul luar biasa. Saya tidak nututi untuk ngomong lebih lanjut. Ya. Ini tempat ini kalau saudara punya kesempatan sampai di situ, saudara akan melihat langsung juga. Ini ada, ya, bisa melihat dari jauh. Ya, lanjut. Makna tentang rencana Tuhan yang lebih besar. Hidup bukan tentang aku, tetapi tentang Kristus dalamku. Hidup bukan tentang yang aku mau, tetapi yang Tuhan mau. Hidup bukan tentang rencana kita yang masuk akal, tetapi rencana kehendak Tuhan yang melampaui akal kita. Lanjut lagi, hidup bukan tentang memaksakan hasil versi kita, tetapi tentang proses yang dijalani dengan penuh ketaatan dan ucapan syukur. Dan hidup belum tentu bisa melihat hasil akhir atas tindakan iman, tetapi mewariskan iman sebagai teladan. Ya, lanjut. Ini saya tutup dengan satu tes kehidupan dari seorang yang namanya, saudara nanti bisa browsing.
seorang yang namanya David ya dan Svea Flood. Nanti dicari, diketik. Orang ini dari Swedia digerakkan Tuhan untuk menuju ke Kongo, Afrika. Dan selama sekian tahun di Afrika, gak ada yang bertobat kecuali satu orang. Dan Svea, istrinya, itu mati karena kena malaria di situ. Orang ini orang yang ya waktu mengalami itu, dia sempat, Tuhan, aku nurut sama Engkau. Tapi kenapa kau harus mengalami seperti itu? Dia sempat kecewa berat. Di Afrika itu lahir anaknya. Pesan istrinya yang cuma 17 hari ya, bersama dengan anaknya, terus istrinya mati. David ini pulang, anaknya ditinggal. Tapi balik lagi, rencana Tuhan kepada keluarga ini enggak berhenti. Anak ini akhirnya ketemu jodoh, ya, saya ngomong singkat aja, di Amerika. Ya. Dan dia tidak pernah bayangkan suatu hari anak ini dipertemukan lagi dengan orang yang waktu kecil itu, masih kecil. Dia yang mendengarkan firman Tuhan dari David Flood bersama istrinya. Yang kemudian akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Yang jemaatnya akhirnya jadi ratusan ribu di negara itu. Orang yang ikuti rencana Tuhan belum tentu bisa melihat endingnya langsung dalam hidupnya. Tapi hidupnya tetap Tuhan tidak pernah luput untuk pakai hidupnya bagi rencana kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ingin supaya setiap dari kita itu jangan melihat dari sisi duniawi. Berapa banyak followermu, berapa banyak like-mu. Please. Engkau cuma butuh 1 like saja dari Tuhan. Amin. Yang bahkan pada waktu engkau hidup, belum tentu bisa melihat itu semuanya. Tapi engkau meletakkan sesuatu yang luar biasa untuk dilanjutkan oleh orang-orang yang semuanya itu adalah rencana Tuhan. Itu yang ya seharusnya engkau lihat. Bahwa rencana Tuhan itu nggak mesti membuat dirimu pribadi famous. Membuat dirimu jadi begitu wow dan seterusnya, enggak. Tapi yang penting, apa yang kau perjalani dalam hidup itu nanti akan berlanjut terus. Seperti rencana Tuhan yang luar biasa. Menjadi sebuah histori untuk yang akan meneruskan, yang akan datang. Meskipun realita yang terjadi tidak sesuai dengan harapan pribadi, bahkan mengecewakan. Tapi biarlah kita lebih pentingkan kehendak dan rencana Tuhan yang harus direspon dengan benar. Amin. Temukan itu. Lanjut lagi. Tuhan pasti menuntun. Tuhan pasti menyertai setiap umat pilihannya. Saudara semua percaya umat pilihan Tuhan? Pasti nuntun, pasti menyertai. Karena Tuhan pun berkepentingan untuk hidup kita, supaya hidup kita itu di dalam janjinya yang pasti. Saya kasih contoh, saya memang jangan bosan kalau saya penggunaan contoh ini. Di dalam Alkitab, Matius 19, itu ada orang muda yang kaya. Dia pikir kekayaannya itu akan membuat Yesus terpukau. Dia sudah datang kepada Tuhan Yesus, pribadi yang benar. Ngomong tentang kerajaan surga, kehidupan kekal. Tapi waktu Tuhan Yesus ngomong yang pertama lakukan firman Tuhan, dia ngomong sudah melakukan. Yang kita semua itu tidak mudah. Orang ini sudah melakukan. Tapi Yesus lagi ngomong, kalau engkau mau sempurna. Jadi untuk menjadi sempurna, itu enggak cukup cuma firman Tuhan yang umum. Untuk jadi sempurna di hadapan Tuhan, itu berurusan dengan kehendak Tuhan yang mau kita sikapi dengan benar.
Yaitu apa? Waktu Tuhan Yesus ngomong, kau sempurna, pergi jual hartamu, berikan kepada yang membutuhkan. Lalu datang kemari apa? Ikut aku. Tuhan punya rencana orang ini jadi rasulnya dia. Lebih daripada sekedar kaya. Saya mau tanya, akhirnya orang ini gimana? Karena hatinya bukan kepada Tuhan. Hatinya kepada yang sekarang dia banggakan. Hati-hati. Ya. Tuhan menuntut. Biarlah kita nyikapi dengan benar. Karena itu terakhir, milikilah ketaatan. Tolong, sudah balik, waktunya balik. Milikilah ketaatan sebagai teladan iman. Ya. Meskipun tidak semua bisa melihatnya langsung. Ya. Tapi biarlah itu jadi teladan bagi banyak orang. Khususnya keluarga kita sendiri. Supaya kita menjadi pribadi yang berarti. Pribadi yang membuat rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan terjadi. Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin.